Ada kabar katanya Elkan Bagot ini antara boleh dan tidak boleh main gitu. Dia menerima kritik karena jarang mencetak gol. Udah beberapa pertandingan gak nyetak gol, tapi sekarang berhasil nyetak gol. Dan sekali nyetak gol dalam satu pertandingan, 4. Niatnya sih mau menahan atau menunda juaranya Real Madrid. Malah dibantuin. Kebayang gak lo jadi Luka Modric? Dia cabut dari Tottenham Hotspur di usianya yang 27 dengan 0 trofi. Masuk Real Madrid 25. Selamat datang kembali di Airplay, di mana kita akan membahas soal sepak bola dan olahraga-olahraga lainnya. Tapi kayaknya emang banyakan sepak bola. Oke, Indonesia akan melawan Guinea di laga tertutup. Nah, Indonesia lawan Guinea ini adalah fase playoff untuk masuk Olimpiade Paris, yang mana ini menjadi nafas terakhir dari timnas Indonesia untuk tampil di Olimpiade Paris. Nah, Olimpiade Paris ini akan diadakan kalau nggak salah bulan Juni atau Juli gitu. Yang pasti adalah pemain-pemain yang dipanggil, yakni ada Alfreando Dewangga dipanggil setelah PSIS Semarang musimnya sudah selesai, jadi dia bisa main. Dan ini tujuannya untuk mengisi Rizky Ridho dan Justin Hapner. Rizky Ridho sendiri tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning yang dia dapat di Piala Asia kemarin. Dan Justin Hapner yang sudah dipanggil ke Cerezo Osaka kembali karena musimnya Liga Jepang masih awal-awal gitu. Nah, sebenarnya kita panggil juga pemain yang kemungkinan besar akan bermain di Premier League, Elkan Bagot. Tapi belum tentu karena emang walaupun musim udah berakhir tapi kayaknya izin belum selesai gitu. Nah, Elkan Bagot sendiri naik ke Premier League ya, main di Premier League. Belum pasti tapi udah boleh. Karena Ipswich Town resmi promosi ke Premier League setelah 22 tahun lamanya absen di Premier League. Ini Ed Sheeran seneng banget. Karena kebetulan Ipswich Town ini salah satu pemiliknya adalah Ed Sheeran, seorang penyanyi Inggris itu, dan makanya di sponsor bajunya itu adalah album-album dari Ed Sheeran. Dan gue yakin lo semua udah pernah tahu. Ipswich Town sendiri menyusul Leicester City yang ke Premier League lebih dulu, yang sudah memastikan juara Championship. Ada kabar katanya Elkan Bagot ini antara boleh dan tidak boleh main gitu. Sementara bisa dibilang boleh, tapi sebagai home ground. Buat yang belum tahu home ground itu apa, sebenarnya home ground itu kayak anak lokal yang di Inggris, tapi peraturannya sekarang udah lebih mudah, yakni setidaknya lo udah 3 tahun di Inggris, tapi di usia sebelum 21 tahun. Nah itu hitungannya Elkan Bagot sudah bisa dibilang pemain home ground di Inggris karena dia dari 2020 udah berhubungan dengan FA atau Football Association-nya si Inggris. Jadi izinnya udah ada, sisanya di tangan pelatihnya Ipswich Town, yakni Kieran McKenna, mantan pelatih Manchester United muda, yang mana seringkali nggak banyak mainin Elkan Bagot. Tapi pas Elkan Bagot main, Elkan sih mostly perform, walaupun emang di cup-cupnya aja, pas di Championship nggak terlalu banyak main. Sampai-sampai kemarin pun dipinjemin ke Bristol, yang mana itu divisi lebih bawahnya lagi. Tapi kita doakan aja semoga Elkan bisa main di Premier League ya, karena kapan lagi kita lihat orang Indonesia main di Premier League. Kemarin Justin Hapner hampir, cuman akhirnya dipinjemin ke Cerezo Osaka. Ngomong-ngomong soal Premier League, kita kembali kepada perebutan gelar dengan Erling Haaland berhasil mencetak 4 gol setelah penuh kritik yang ia terima. Dia menerima kritik karena jarang mencetak gol. Udah beberapa pertandingan gak nyetak gol, tapi sekarang berhasil nyetak gol. Dan sekali nyetak gol dalam satu pertandingan, 4. Babas habis, Wolves kalah 5-1 dari Manchester City. Banyak sekali yang berharap Manchester City ini kepleset segala macam. Sebenarnya gak banyak, lebih ke fans Arsenal ya. Dan walaupun Haaland gagal mencetak gol di beberapa pertandingan sebelumnya, sekali yang mencetak gol dia berhasil mencetak 4. Yang mana itu cukup membungkam kritik-kritik, terutama kritiknya dari Roy Keane yang kayaknya emang, gue gak tahu deh, ini Roy Keane ini sebenarnya ada masalah sama Haaland atau sama bapaknya sih? Maksudnya, udahlah. Bapaknya Haaland karirnya udah dihabisin sama Roy Keane. Masa iya? Anaknya mau dikata-katain juga? Kayaknya gaci deh. Nah, kritiknya Roy Keane ini 2 kali. Dari pada saat dia paceklik gol, dan pada saat dia nyetak gol banyak. Jadi dia udah nyetak gol banyak nih. Nyetak 4 gol dalam satu pertandingan tadi. Tapi Roy Keane masih kesel tapi bukan karena dia permainan atau bagaimana ya. Lebih karena pada saat Haaland sudah berhasil mencetak 4 gol, di menit 82 atau 80-an, Haaland ditarik keluar oleh Pep Guardiola dan Haaland marah. Dan menurut Roy Keane, itu sifat yang seperti anak manja. Maksudnya kalau emang Haaland pengen nyetak gol lebih banyak, kayaknya nggak ada salahnya deh. Jadi ya udahlah, semua orang bisa berpendapat. Berhubung Haaland berhasil cetak gol dan ditarik keluar, ada yang dibawa masuk tapi malah hapus postingan Instagram. Ya, siapa lagi kalau bukan Darwin Núñez. Dia ngapus postingan Instagram yang berbau Liverpool. Oke?
Penyerang Uruguay Liverpool terpantau menghapus atau archive, ya bisa jadi archive juga postingan yang berbau Liverpool di Instagram. Satu-satunya postingan yang tersisa di Instagram dia yang berbau Liverpool adalah pada saat dia baru nyampe di Liverpool. Kayaknya itu pakai baju jersey Liverpool aja belum itu. Dan yang masih ada di Instagramnya adalah pada saat dia bermain bersama Uruguay dan dia bermain bersama Benfica. Dan ucapan perpisahannya sama Benfica pun ada juga yang pokoknya sama Liverpool hilang. Jadi ini kenapa? Apa karena rumor kepindahannya atau bagaimana? Dan menurut kabar sendiri itu karena banyaknya komentar buruk atau hate comment yang ada di kolom komentar ya. Dan komentarnya itu berbau pelecehan terhadap keluarganya ataupun mungkin di istri atau juga anaknya. Dan dia cukup kesel dan menurut pandangannya itu sebagian besar dilakukan oleh fans Liverpool. Dan dia nggak suka jadinya dia tutup atau menghapus postingan yang berbau Liverpool. Kenapa nggak tutup komen aja atau blok? Belajarlah Nunes. Kalau belum bisa golin, setidaknya belajar pencet tombol blok dari Coach Justin ya. Dan ada juga katanya karena dia pengen pindah ke Barcelona. Nah ini udah mulai agak gimana, tapi emang ada rumor Barcelona pengen Darwin Nunes. Dan kabar Michael Edwards yang baru kembali ke Liverpool ingin menjual Darwin Nunes atau memasukkan Darwin Nunes ke dalam daftar jual di bulan akhir musim ini. Dan Nunes menarik perhatian dari Barcelona yang ingin menambah striker. Padahal ada Lewandowski. Tapi ya ini masalah umur. Cuman Barcelona pengennya tuker tambah sama Rapinya. Gue gak tahu ini mesti seneng gimana. Tapi Darwin Nunes mungkin ingin menjalankan karirnya seperti Luis Suarez dari Liverpool ke Barcelona. Cuman kayaknya nggak gini caranya. Selanjutnya ada Leverkusen yang perpanjang rekor lagi. Kalau minggu lalu Leverkusen memperpanjang rekor tak terkalahkan dari 46 ke 47, sekarang berarti dari 47 ke 48. Ini perpanjang rekor dan Bayer Leverkusen sudah menyamakan rekor yang dipegang oleh Benfica selama 59 tahun, yakni tidak terkalahkan dalam 48 pertandingan. Dan di musim ini Leverkusen masih punya beberapa pertandingan, terutama di Bundesliga, final DFB Pokal, dan pertandingan di semifinal dan final mungkin UEL atau UEFA Europa League. Nah, Leverkusen ini berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan setelah mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor fantastis 5-1. Lebih ke apa lagi yang dicari? Kan udah juara masih aja bantai klub lain. Hebat emang. Bermain cukup lepas karena mentalitasnya yang luar biasa. Walaupun Xabi Alonso nggak ada di pinggir lapangan karena akumulasi kartu. Ya, Xabi Alonso terkena akumulasi kartu, jadinya dia ada di tribun. Gitu, nggak ikut ke pinggir lapangan. Kalau Leverkusen memperpanjang rekor kemenangan, ini ada yang memperpanjang hasil serinya, yakni Juventus. Juventus di Serie A seri mulu, jadi kayak berseri-seri. Padahal mau ngincer spot Liga Champions. Juventus kemarin seri lagi lawan AS Roma dengan skor 1-1. Padahal Juve, menurut Allegri, Juve harusnya bisa menang pada pertandingan ini. Dan sebagai catatan, Juventus ini sudah 12 kali imbang musim ini. Yang membuat spot dia ini antara pasti dan nggak pasti. Tapi emang pertandingan di Serie A juga masih menyisakan beberapa laga. Dan Bolonya sendiri mengincar spot untuk bermain di UCL. Dan Bolonya ada di peringkat 4, sementara Juventus di peringkat ketiga. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ini Allegri-nya yang salah? Apakah Allegri bener nih frustasi sama pemainnya sendiri? Tapi yang harusnya frustasi mungkin adalah Barcelona dan fans Barcelona ya. Karena niatnya sih mau menahan atau menunda juaranya Real Madrid. Malah dibantuin. Gila. Memang yang namanya rival itu nggak selalu saling menjatuhkan atau nggak selalu saling bertanding di atas lapangan. Tapi ternyata bisa saling membantu juga. Karena Barcelona yang harusnya bisa menahan atau menunda Real Madrid menjuarai La Liga malah dibantu dengan kalah dari Girona. Tapi bantuan Barcelona nggak cuma ke Real Madrid. Barcelona juga bantu Girona untuk merasakan lolos ke UCL pertama kalinya. Karena Girona ini sendiri belum pernah sama sekali lolos ke UCL dan dibantu sama Barcelona, tim sekotanya. Dengan begini Girona menjadi tim Katalan kedua yang berhasil lolos ke UCL. Mantap Barcelona, keren. Dan Barcelona sendiri kalah dari Girona itu 4-2. Sebuah skor yang sama dari pertemuan pertama mereka. Dan ini menjadi catatan bagi Girona yang berhasil mencetak 4 gol atau lebih dalam 2 pertandingan La Liga dalam satu musim beruntun. Setelah terakhir Barcelona kebobolan oleh Salamanca itu pokoknya 4 gol atau lebih di 2 pertandingan dalam satu musim La Liga itu terakhir tahun 98 kalau nggak salah. Dan kemenangan Real Madrid atas Cadiz yang juga mengunci juara La Liga menjadi piala ke-25 untuk Nacho dan Luka Modric. Kebayang nggak lo jadi Luka Modric? Dia cabut dari Tottenham Hotspur di usianya yang 27 dengan 0 trofi. Masuk Real Madrid 25 dan mungkin bisa nambah jadi 26 kalau perjalanannya mulus dan sampai menjuarai final UCL. Dan perjalanan Real Madrid bisa dibilang cukup luar biasa karena Real Madrid mengarungi liga ini
tanpa striker murni. Dan banyak striker yang bisa harusnya nyetak gol, malah nggak dapat apa-apa. Oke, itu aja Airplay untuk hari ini dan sampai bertemu lagi. See you.